Mi 11 Lite adalah HP kelas menengah dari Xiaomi yang dirilis di 2021 lalu, yang mana kekuatan utama atau hal yang jadi daya tarik dari HP ini adalah sisi desainnya. Nah, kira-kira apakah untuk saat ini Mi 11 Lite ini masih menarik untuk dipilih kalau kita bandingkan HP-HP sekelasnya? So, untuk bahasan lengkapnya langsung aja ya, ini dia. Pertama dari desainnya. Ya memang di sektor ini sih yang jadi kekuatan utama di Mi 11 Lite ini. Bahasa desainnya sama kayak Mi 11 yang seri flagshipnya. Tapi yang paling saya suka di sini adalah ini punya bodi yang tipis dan ringan banget. Ketebalannya cuma 6,8 mm serta punya bobot hanya 157 gram saja. Padahal dari dimensi ini HP lumayan besar ya. Layarnya aja 6,5 inci. Jadi walaupun ini cukup besar, tapi feeling di tangan ini HP jauh lebih nyaman dibanding HP-HP lain dengan dimensi yang sama. Kemudian saya juga cukup suka dengan desain back covernya ini. Permukaannya flat dan untuk varian warna biru yang kita review ini, belakangnya dibikin tidak glossy alias tidak mudah nempel sidik jari. Meskipun ini materialnya kaca. Tapi hal ini tidak berlaku untuk yang varian warna hitamnya karena Mi 11 Lite yang hitam itu bodi belakangnya glossy mengkilat. Sedangkan untuk desain bagian depannya juga cukup istimewa karena dia punya ukuran bezel yang nyaris simetris. Soalnya di rentang kelas harganya rata-rata HP lain itu bezel bawahnya masih sedikit lebih tebal ya. Tapi di sini sedikit lagi hampir simetris. Keren. Untuk layarnya sendiri bentangnya sebesar 6,55 inci, panelnya udah AMOLED, Full HD Plus dan 90Hz refresh rate. Masalah layar saya nggak ada komplain, kualitas visualnya udah bagus banget. Dan kayaknya dari sisi warna saya merasa di sini sedikit lebih bagus dari Redmi Note 10 atau Note 11 series ya karena udah support HDR juga. Mi 11 Lite ini sudah pakai stereo speaker alias speakernya ada dua yaitu atas bawah, dan untuk keluaran suaranya menurut saya udah cukup oke. Tapi tetap levelnya masih di bawah dari stereo speaker HP-HP kelas flagship ya tentunya. Oh ya, di sini udah nggak ada lubang jack audio 3,5 mm, tapi dari paket pembeliannya udah dapat dongle converter USB-C to 3,5 mm, jadi nggak begitu masalah ya. Di sektor performa, HP ini dibekali SoC Snapdragon 732G, dan untuk unit yang kita review ini memorinya 6/128GB, dan di kelas harganya mungkin bukan yang paling kenceng ya yang bisa kita dapatkan kalau kita lihat HP lain, misal kita bandingkan dengan Redmi Note 11 Pro series atau HP dari Poco dan Realme. Tapi kalau untuk performa harian saya rasa pakai Snapdragon 732 udah lebih dari cukup. Scrolling, buka tutup aplikasi, dan multitasking berasanya sih smooth dan lancar-lancar aja. Saat video ini dibuat, Mi 11 Lite ini sudah bisa update ke MIUI versi 13 Android 12. MIUI 13 sendiri memang saya rasa ada peningkatan di sisi performa yang berasa sedikit lebih ringan. Tapi selain itu sih kayaknya minor aja ya perubahannya, alias masih mirip dengan MIUI versi sebelumnya. Dan untuk masalah UI-nya sendiri, ya kurang lebih mirip kayak MIUI di HP Xiaomi lainnya. Sesuai selera sih, untuk iklan di aplikasi-aplikasi bawaan juga masih ada sayangnya. Tapi kalau saya sendiri termasuk yang fan-fan aja kalau pakai MIUI, cuma memang bukan UI favorit. Tapi kalau disuruh milih antara beberapa UI, misalnya One UI-nya Samsung, ColorOS atau Realme UI, mungkin MIUI saya tempatkan di posisi terakhir ya menurut saya. Tapi bagusnya di MIUI ini fiturnya banyak banget, jadi bisa lebih fleksibel aja. Untuk baterai Mi 11 Lite ini kapasitasnya sebesar 4250 mAh, dan untuk daya tahan baterainya termasuk awet. Pemakaian casual harian aman lah. Screen on time yang bisa saya peroleh sekitar 7 jaman, dan bisa lebih awet lagi yaitu di SOT 9 jaman kalau kita turunin refresh rate-nya ke 60Hz. Untuk ngecasnya juga udah cukup cepat karena bawaannya juga udah dikasih charger fast charging 33 watt. Di sektor kamera, Mi 11 Lite ini punya 3 kamera di belakang, yaitu wide 64 MP, ultrawide 8 MP, dan makro 5 MP. Kalau saya lihat spek di atas kertas, berasanya sih ya standar ya untuk kelasnya, nggak ada yang terlalu menonjol atau spesial. Tapi kalau dari hasil-hasil fotonya udah cukup bagus. Ya nggak jauh lah dengan Redmi Note 10 atau 11 Pro series, atau HP-HP Xiaomi lain di harga segini. Di kondisi outdoor gambarnya bersih dan cukup tajam,
HDR luas serta punya karakter warna yang cenderung langsung menarik, alias lebih gonjreng dibanding kondisi aslinya. Untuk kamera ultrawide-nya tentu tidak sebagus kamera utamanya. Dari detail dan warna sedikit berbeda dibanding kamera utamanya. Tapi kalau untuk sekedar di-post di sosmed sih udah oke-oke aja sih. Untuk kamera selfie 16 megapikselnya hasilnya sebenarnya tajam dan bersih, tapi dari HDR dan warna sekali lagi memang tidak semenarik kamera utamanya tadi. Untuk perekaman video, kamera belakangnya maksimal bisa sampai 4K 30 fps, sedangkan kamera depannya mentok di Full HD 60 fps. Dan berikut adalah sampel videonya. Xiaomi Mi 11 Lite 4K 30 fps, seperti inilah kualitas videonya ya. Ini 4K itu kalau kita keunggulannya itu kalau kita mau crop masih tajam ya kalau kita rekam di 4K. Dan kalau 4K nya kita pakai jalan kayak gini, jalan biasa, ternyata stabilisasinya jalan juga di 4K dan cukup anteng ya. Keren juga Mi 11 Lite ini. 4K nya stabil, warnanya juga ini sih lagi cerah ya, jadi warnanya memang keluar banget, rumputnya hijau banget kayak gini. 4K 30 fps ya. Full HD 30 fps. Kamera belakang Mi 11 Lite. Seperti inilah kualitasnya. Full HD 30 fps, kamera belakang ultra wide kayak gini ultra wide-nya. Oke, di sini juga ada fitur dual video, bisa dilihat seperti ini ya, kamera depan dan belakang bisa rekam secara langsung. Dimana saat ngerekam ini kita bisa langsung switch secara langsung, bisa side by side seperti ini. Ini bagian kamera depan, ini kamera belakangnya. Kita bisa switch lagi, seperti ini. Ini kita bisa geser-geser, nah, keren juga ya. Oke, ini dia video kamera depan dari Mi 11 Lite Full HD 30 fps. Stabilisasinya cukup bagus ya, cuman lumayan ngezoom karena pakai Ace. Seperti inilah kalau kita pakai buat ngevlog jalan ya, ini siang hari jam berapa ya, jam 2 siang. Jadi kualitas maksimalnya paling bening harusnya kayak gini, bisa teman-teman nilai ya. Dipakai buat jalan seperti inilah Mi 11 Lite. Nah, seperti inilah lensa makronya kalau kita pakai buat video. Langsung blur belakangnya ya. Lumayan estetik ya. 5 megapiksel makronya. Cuman nggak ada stabilisasinya makronya. Getar-getar ya. Terakhir untuk sektor kamera, yang mana saya cukup salut dengan aplikasi kamera di HP Xiaomi ini, yaitu fitur-fitur yang dibawa lengkap banget, khususnya di mode Pro. Untuk mode Pro-nya bisa buat foto maupun video, terus bisa akses ke semua lensa, ada fitur focus speaking-nya, bisa langsung pakai mikrofon eksternal, dan bahkan bisa monitoring audionya juga. Buat konten, sebenarnya ini udah enak banget ya, keren sih. Oke, kesimpulannya,
Xiaomi Mi 11 Lite ini untuk kelas harganya sebenarnya secara keseluruhan bagus-bagus saja ya. Cuman kalau kalian nyari yang price to performance-nya paling oke, maka Mi 11 Lite ini tentu bukan pilihannya. Kalau dari spek aja mungkin Redmi Note 10 atau Note 11 Pro, Poco X3 Pro atau Realme 9 series rasanya mungkin lebih worth it ya. Yang jelas alasan utama untuk membeli Mi 11 Lite ini adalah dari sisi desainnya yang saya akui keren dan berasa premium, dan memang unggul dari desain-desain HP lain di kelas harganya. Dan favorit saya adalah bagian bobotnya yang ringan banget sehingga berasa banget lebih nyaman kalau digenggam maupun dikantongin. Untuk info update harga dan link pembelian Xiaomi Mi 11 Lite ini bisa kalian cek di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan tulis saja di komentar di bawah. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih.